Apakah kemuaan masyarakat terhadap isu dinasti politik keluarga Jokowi ini terkonfirmasi atau tidak? Kita tunggu saja kejelasan sikap Presiden Jokowi. Apalagi kemarin MK sudah memutuskan memberikan jalan kepada Gibran Rakabuming Raka. Ini benar-benar sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Orang sudah muak, termasuk saya, muak dengan akrobat politik di mana integritas institusi Mahkamah Konstitusi akhirnya diobok-obok dengan kepentingan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan bahwa seorang kepala daerah meskipun belum berusia 40 tahun diperbolehkan untuk menjadi capres atau cawapres, tampaknya memberikan tafsir liar dan berbagai dugaan dan isu-isu liar di luar sana bahwa hal itu seolah-olah dikesankan sebagai upaya dari MK untuk memberikan jalan tol dalam tanda kutip kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini masih menjadi wali kota Solo agar bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Hal itu juga sangat terkait dengan upaya dari kubu Prabowo bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang akrab disapa Mas Wali itu sangat layak untuk dijadikan sebagai cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Karuan saja putusan MK itu dinilai merupakan salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi yang memanfaatkan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi atau MK yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi, telah diintervensi oleh kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap akan melanggengkan dinasti politik keluarganya melalui putra-putranya ataupun mungkin juga menantunya. Serangan kepada Presiden Jokowi bukan hanya dari para pembencinya, melainkan juga dari para loyalisnya yang pada Pilpres 2014 dan 2019 mereka dikenal sebagai loyalis tulen Jokowi, satu komando dan tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Namun setelah putusan MK ini keluar, tampaknya mereka berubah sikap, berbalik sikap 180 derajat. Mereka pun menduga-duga berdasarkan tafsir liar apa yang ada di dalam pikiran dan imajinasinya sendiri dengan memframing seolah-olah Presiden Jokowi sudah memanfaatkan institusi yudikatif untuk kepentingan dinasti politik keluarganya, bahkan juga disebut-sebut telah berkhianat kepada PDIP yang telah memiliki jasa besar di dalam meroketkan dirinya menjadi seorang pejabat publik, mulai dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, maupun menjadi presiden 2 periode. Salah satu loyalis Presiden Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019 adalah Rudy Eskampri, pemilik kanal Anak Bangsa, yang tiba-tiba saja meskipun hanya berupa kekhawatiran tetapi dari narasi yang dikembangkan melalui kanal YouTube-nya, ia begitu khawatir bahwa Presiden Jokowi akan berpotensi menjadi seorang pengkhianat, bahkan tidak mau membalas budi Ganjar Pranowo yang diduga kuat Presiden Jokowi lebih memilih seorang Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo yang sudah resmi diusung oleh PDIP yang sekarang berpasangan dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertanyaan publik sekarang, apakah seorang Jokowi tahu berterima kasih? Apakah seorang Jokowi mau balas budi kepada Ganjar Pranowo yang telah berkeringat sehingga Jokowi memperoleh nikmat? Ada beberapa
kekhawatiran melihat manuver-manuver yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara diam-diam. Bukan ucapan terima kasih untuk membantu Ganjar, bukan balas budi untuk membantu Ganjar, tapi ada tanda-tanda Pak Jokowi melupakan hal itu, alias akan berkhianat. Sekarang tinggal Pak Jokowi. Apakah seorang Jokowi akan meninggalkan sejarah dicatat masyarakat Indonesia sebagai orang yang tahu terima kasih, tahu balas budi, tahu mengakui jasa-jasa orang yang telah berkeringat membantu kemenangan dia dan sampai sekarang menjadi presiden 2 periode, atau sebaliknya masyarakat Indonesia akan mencatat bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, dan sosok yang berkhianat kepada teman-teman seperjuangannya dia. Pilihan sekarang ada di Pak Jokowi. Apakah pilihan satu, orang dengan kemuliaan yang tinggi, atau pilihan kedua, sebaliknya? Tanda-tanda ini saya sampaikan karena memang ada tanda-tanda Pak Jokowi tidak melakukan kewajaran bagi seorang yang mempunyai norma-norma kesantunan. Mudah-mudahan kekhawatiran saya dan kekhawatiran rakyat Indonesia ini salah. Karena melihat manuver-manuver dengan ingin mencalonkan Gibran jadi cawapresnya Prabowo Subianto dan mendorong kelompok-kelompok relawannya untuk mendukung Prabowo Subianto dan mendorong partai-partai yang di bawah pengaruh besar Presiden Jokowi ke arah Prabowo Subianto. Tanda-tanda ini dilihat oleh masyarakat. Masyarakat tidak bodoh, masyarakat tidak buta politik, masyarakat mencermati dengan jelas, masyarakat mempotret. Sekarang tinggal keputusannya adalah Pak Jokowi. Apakah dia menjadi sosok yang tahu berterima kasih atau sebaliknya? Apakah dia menjadi orang yang dikenal tahu balas budi atau sebaliknya? Apakah dia dikenang sebagai orang yang tahu jasa dan mengakui keringat para pejuang-pejuang partainya atau sebaliknya? Kita menunggu saja kejelasan mosaik yang sedang mewarnai politik Indonesia ini. Meskipun saya pribadi khawatir hal ini tidak terjadi, tapi apapun terjadi, saya tetap memberikan apresiasi tinggi kepada Ganjar Pranowo karena tidak pernah mengungkit hal-hal seperti ini. Padahal perjuangannya luar biasa. Perjuangan seorang Ganjar yang sangat-sangat gigih memperjuangkan kemenangan Jokowi sehingga Jokowi mendapatkan kemuliaan menjadi seorang presiden. Apakah ini diakui oleh Pak Jokowi atau tidak? Kita tunggu saja tanggal mainnya karena kita masih remang-remang. Meskipun tanda-tanda ke arah sebaliknya itu begitu jelas di depan mata, tapi saya masih ingin mengembangkan husnuzon. Apakah saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Jokowi atau sebaliknya? Apakah kemuaan masyarakat terhadap isu dinasti politik keluarga Jokowi ini terkonfirmasi atau tidak? Kita tunggu saja kejelasan sikap Presiden Jokowi. Apalagi kemarin MK sudah memutuskan memberikan jalan kepada Gibran Raka Buming Raka. Ini benar-benar sangat mengecewakan rakyat Indonesia. Orang sudah muak, termasuk saya, muak dengan akrobat politik di mana integritas institusi Mahkamah Konstitusi akhirnya diobok-obok dengan kepentingan seperti ini. Saya prihatin. Sahabat-sahabat Tritas bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati,
Saya sendiri sangat memaklumi kalau Rudy Eskamri atau bahkan mungkin juga loyalis Jokowi yang lain tiba-tiba berubah arah, berbalik sikap 180 derajat membenci Presiden Jokowi dalam tanda kutip. Ya, mereka tampaknya begitu khawatir karena mereka sangat berharap Presiden Jokowi terang-terangan untuk bisa memberikan sikap politiknya untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun tampaknya apa yang mereka harapkan, Jokowi atau sikap politik Presiden Jokowi ini terkesan masih samar-samar dan tidak tegas. Tidak bisa menunjukkan sikap tegasnya kalau di Pilpres 2024 ia dan keluarganya bakal total untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan oleh loyalis Jokowi yang tiba-tiba berubah sikap untuk menyerang kepada Presiden Jokowi, yang dilihat adalah pernyataan-pernyataan Jokowi yang keluar di ruang publik. Tampaknya mereka lupa bahwa saat ini Presiden Jokowi selain menjadi seorang kader PDIP, juga menjadi seorang presiden. Tentu ia harus berusaha untuk bisa menjaga sikapnya agar dia tidak terang-terangan bersikap terbuka apabila memberikan dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo. Pasalnya kalau itu terang-terangan disampaikan di ruang publik, itu artinya posisi netralitas dan independensinya sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan bakal tercoreng. Dan seorang kepala negara memang tidak boleh selama dia tidak melakukan cuti menyampaikan dukungan politik kepada calon presiden tertentu. Namun dalam kapasitasnya sebagai seorang kader PDIP, tentu saja pernyataan Presiden Jokowi harus secara tegas menyatakan sikap dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Dan sikap Presiden Jokowi sebagai seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu dengan jelas dan tegas memberikan isyarat dukungan kepada Ganjar Pranowo secara total. Hal itu disampaikan pada saat menyampaikan pidato di Rakernas PDIP di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 yang lalu. Presiden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ganjar Pranowo dalam mengurus kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia, sehingga swasembada dan ketahanan pangan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan Presiden Jokowi saat itu dengan tegas menyatakan, usai dilantik, Ganjar Pranowo perlu segera menggarap program kedaulatan pangan, dan Presiden Jokowi sangat yakin bahwa Ganjar Pranowo akan mampu melaksanakan hal itu. Setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Visi taktis itu harus kita miliki. Bukan visi misi yang terlalu bagus di awang-awang, tapi visi taktis, rencana kerja detail harus kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Hal senada juga disampaikan oleh politisi PDIP Adian Napitupulu, salah seorang kader PDIP di Senayan, Jakarta, sebagai wakil rakyat yang dikenal sangat vokal dan begitu total di dalam membela dan menjaga Presiden Jokowi. Ia sangat yakin bahwa Presiden Jokowi tidak akan pernah mengkhianati PDIP, dan pada saatnya yang tepat nanti Presiden Jokowi akan terang-terangan untuk mendukung, bahkan akan mengkampanyekan Ganjar Pranowo agar bisa menjadi penerusnya sebagai presiden pada Pilpres 2024. Pasti ada dong, termasuk Presiden Jokowi. Dalam undang-undang kita tidak dilarang kok presiden berkampanye selama dia mengambil cuti. Dan saya percaya betul bahwa Jokowi nanti akan menjadi bagian dari kampanye Ganjar. Yakin.
Dia datang sebagai Gibran dan itu artinya dia mampu menempatkan dirinya sebagai dirinya sendiri, sebagai wali kota dan sebagai keluarga besar Presiden Jokowi. Yang repot ketika orang mencampur adukan itu loh. Ada yang kader partai tapi datang sendiri-sendiri gitu loh. Itu artinya dia mencampur adukan itu kan. Saya yakin bahwa Gibran, Pak Jokowi akan 100% mendukung Ganjar Pranowo untuk. Nah, tampaknya ini yang dilupakan oleh teman-teman kita yang selama ini menjadi loyalis Jokowi begitu putusan MK keluar berbalik menyerang Presiden Jokowi. Mereka tampaknya hanya melihat dan mendengar pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi yang berada di ruang publik seolah-olah dekat dengan Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Sikap-sikap politik semacam itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi ketika memang dia berada di ruang publik, bukan ketika dia berada di markas PDIP sebagai seorang petugas partai atau sebagai seorang kader PDIP. Hal ini tentu harus bisa dibedakan secara jelas dan tegas supaya ada batas-batasnya sehingga tidak menimbulkan asumsi dan persepsi publik bahwa Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dianggap tidak netral dan tidak independen. Itulah sebabnya kalau ingin memahami bagaimana sikap politik Jokowi, alangkah baiknya apabila tidak hanya memahami pernyataan-pernyataan atau statement Presiden Jokowi secara sempit ketika Presiden Jokowi berada di ruang publik, tetapi sama sekali mengabaikan bagaimana sikap dan pernyataan Presiden Jokowi ketika dia memosisikan dirinya sebagai seorang politisi PDIP. Termasuk diantaranya adalah mengenai masalah putusan MK. Saya sendiri masih sangat yakin bahwa institusi Mahkamah Konstitusi ini masih sangat independen dan jauh dari intervensi kekuasaan. Meskipun Ketua MK Anwar Usman selama ini disebut-sebut sebagai adik ipar Presiden Jokowi, tidak lantas berarti bahwa hal itu dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk mengintervensi agar MK memberikan putusan yang memberikan jalan tol kepada putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka agar bisa menjadi cawapres pendamping Prabowo. Saya sendiri sangat yakin bahwa marwah MK saat ini masih terjaga dan mereka tidak akan pernah lupa terhadap sumpah jabatan sebagai penjaga gawang terakhir dari konstitusi kita, sehingga tidak akan mungkin berkhianat apalagi hanya sekedar untuk membukakan jalan tol bagi keponakannya Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Putusan NK bisa jadi memang dirumuskan norma baru untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang kebetulan sudah pernah memiliki pengalaman sebagai pejabat publik seperti gubernur, bupati atau wali kota agar bisa melanjutkan kepemimpinannya pada level di atasnya sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan secara natural dan alamiah sehingga proses dan produk kepemimpinan benar-benar mampu menyerap harapan dan aspirasi rakyat. Selain itu, keputusan MK apapun bunyinya, meskipun terkesan memberikan jalan tol buat Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi, tampaknya hal itu juga sangat mustahil bisa dilakukan dan bakal diambil oleh Gibran Raka Buming Raka untuk bisa menjadi cawapres Prabowo, apalagi saat ini sudah berlangsung pendaftaran capres-cawapres ke KPU sejak tanggal 19 kemarin. Itu artinya bahwa tafsir dan dugaan liar bahwa putusan MK itu hanya untuk memberikan jalan tol buat Gibran Raka Buming Raka, menurut hemat saya hal itu sangat berlebihan. Putusan MK ini tentu saja untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara agar terjadi proses regenerasi kepemimpinan seperti harapan rakyat Indonesia ada kesinambungan antar generasi sehingga tidak menutup jalan bagi kaum muda potensial yang pernah menjadi pejabat publik terutama kepala daerah agar bisa mengikuti kontestasi dalam pilpres di level nasional. Jadi jangan terlalu berlebihan di dalam menyerang Presiden Jokowi, apalagi hanya menggunakan satu matra, hanya menggunakan kacamata sempit. Kita hanya menafsirkan berdasarkan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi karena sikap netralnya yang tidak tegas
mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mudah-mudahan setelah Gibran Raka Buming Raka tidak jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, hal ini bisa mengurangi ketegangan politik dan bisa mencairkan hubungan antara Presiden Jokowi dan PDIP yang seolah-olah di-framing seolah-olah hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP selama ini sudah mulai renggang bahkan memanas. Bahkan ada tafsir yang menyatakan bahwa PDIP akan mencoba keluar dari ketergantungan politik kepada Presiden Jokowi. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.